Mr. Queen Review episode 8. Hai, selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya guys. Halo semua, di video kali ini aku mau review singkat Mr. Queen episode 8. Sang raja pergi ke rumah keluarganya sang ratu. Di perjalanan, sang raja dapat bunga yang tak sengaja terlempar oleh rakyatnya. Dan sang raja pun berpikir akan memberikannya kepada sang ratu. Astaga, si raja nggak ada modal kali ya. Selir Huajin mengetahui sang raja pergi, dia pun ikut menyusul sang raja dengan segera. Saat sang raja membawa bunga, si ratu dalam mode Kim Soyoung terpesona dengan sang raja, di mana ada ingatan sang ratu Soyoung saat raja mengucapkan selamat kepadanya. Si ratu baru sadar dari lamunannya atau dari mode sang Soyoung. Dia langsung menghindari sang raja dan dia pun memukul dirinya sendiri sambil berkata, "Pergilah Kim Soyoung." Si raja yang melihat tingkahnya tentu saja merasa aneh. Dan setelah dalam mode Jang Bohan, jadilah si ratu yang aneh dan galak lagi. Ternyata sang raja mendatangi rumah ratu ada maksud tersembunyi lainnya. Dia mau mengetahui tempat yang menjadi persembunyian ayahnya, Ratu Soyoung ini. Saat mereka mengelilingi rumah ratu, raja melihat sebuah sumur di mana membuat dia merasa sesak. Sang raja melihat di mana kenangan keluarganya dibunuh, dan benar, si raja ini dikurung di dalam sebuah sumur. Di saat sang ratu melihat sumur, maka ada ingatannya juga yang muncul, di mana dia melihat si raja kecil yang meminta tolong. Di saat itulah datang si selir Huajin memanggil raja. Dan di saat itu pun ada kenangan di mana terlihat si ratu kecil dibawa oleh seseorang dan si raja melihat si ratu dan selir secara bergantian yang menatapnya. Oke Fik, sebenarnya si Mimin masih belum paham sih di bagian scene ini. Setelah sang raja tenang, si selir akan kembali ke kerajaan. Tapi kali ini terlihat sang raja memperlakukan Huajin dengan dingin. Apakah si raja tidak mencintai si selir Huajin sepertinya ya? Di saat si ratu dalam modenya Soyoung, dia selalu memperhatikan si raja secara diam-diam. Tetapi setelah dalam modenya Jong Bohan, maka dia akan jadi galak kembali. Byung-in pun sampai datang ke rumah keluarganya ratu karena dia mau menjaga ratu. Pada malam harinya, Byung-in dan raja melakukan perlombaan di mana mereka akan minum secara bergantian dan siapakah yang akan menang. Tetapi pada akhirnya mereka berdua sama-sama tepar guys. Setelah sadar dari pingsannya, sang raja bermaksud untuk pergi ke suatu tempat di ruangan ayahnya ratu. Tapi di situ dia berpas-pasan dengan seseorang yang pengen masuk ke ruangan itu juga. Maka terjadilah perkelahian. Si ratu yang baru setengah sadar melihat dua orang di depan kamarnya sedang menari tango katanya. Si ratu baru sepenuhnya sadar setelah dia melihat pisau yang tembus ke ruangannya. Barulah tuh si ratu ambil sebuah kunci dan dia akan memukul maling ini. Tetapi malahan yang kena adalah sang raja. Setelah mendengar keributan itu, Byung-in pun datang dan memeriksa ratu. Si raja tanpa pikir panjang, takutnya si Byung-in ini akan curiga kepadanya. Makanya dia langsung mencium si ratu. Wah. Kalau itu dalam modenya si ratu Soyoung sih nggak apa-apa ya. Kalau itu misalnya dalam mode jiwanya Jang Bohan, ya ampun gimana ya reaksinya Jang Bohan. Oke deh, sekian dulu review singkat aku guys. Bye-bye.